Dijuliti oleh kakak ipar dan juga ibu mertuanya. Rani, wanita yang sedang pusing memikirkan biaya operasi anaknya, nekat menikah dengan iblis, lalu membantai keluarga dari suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Pada sebuah cerita kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Pembantaian Keluarga Mertuaku. Cerita ini ditulis oleh Tuti. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like video ini, klik juga subscribe-nya, dan juga lonceng notifikasinya supaya kalian semua selalu mendapatkan notif cerita-cerita terbaru dari kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja. Ini dia ceritanya. Di desa Karangwiyoro, sebuah rumah papan berdiri di ujung jalan tanah yang menghadap sawah. Rumah itu tidak besar tapi cukup untuk keluarga Butimah. Perempuan tua itu tinggal bersama 3 anaknya. Anak sulungnya Agung sudah menikah dengan Isti. Anak keduanya Firman menikah dengan Rani, dan yang terakhir Tuti, anak bungsunya. Tuti masih kuliah di kota kecil dekat Wiyoro, dan setiap sore ia pulang ke rumah. Singkat cerita, pagi hari dapur selalu mengepul, halaman selalu disapu, dan suara orang berbicara hampir tidak pernah putus. Namun di dalam rumah itu, suasana tidak selalu setenang yang terlihat dari dapur. Butimah adalah mertua yang paling menentukan suasana rumah. Ucapannya pendek, tegas, dan juga jarang dibantah. Jika ia menyuruh, semua orang bergerak. Sejak suaminya meninggal dunia, ia terbiasa mengatur pekerjaan, pengeluaran, bahkan urusan kecil yang sebenarnya bisa diputuskan masing-masing. Agung sudah terbiasa dengan sikap ibunya. Ia lebih sering diam dan juga menurut. Firman tidak banyak di rumah karena pekerjaannya sebagai nelayan, membuatnya sering pergi melaut selama beberapa hari ke depan, atau seringkali 1 bulan baru pulang ke rumah. Tuti adalah anak yang paling sering mengalah. Ia tahu ibunya keras, dan rumah itu bisa menjadi tegang bila Butimah sedang kesal. Setiap orang di rumah itu memiliki tugas sendiri. Agung bekerja serabutan di desa. Penghasilan Agung tidak tetap tetapi cukup untuk kebutuhan harian. Firman bekerja di laut dan pulang membawa uang jika hasil tangkapan bagus. Sementara Rani bangun paling pagi. Sebelum matahari naik, ia sudah menyiapkan dagangan ayam potong untuk dibawa ke pasar. Setelah itu ia memandikan dan menyiapkan anaknya, Rido, untuk sekolah di SD. Istri kakak ipar dari juga Rani banyak di rumah mencuci, menyapu, memasak, dan juga membantu Butimah. Sementara Tuti berangkat pagi ke kampus dengan motor tua, lalu pulang sore dengan badan lelah. Ti, nanti kamu pulangnya jangan kelamaan ya. Ibu nungguin kamu. Iya bu, kalau kelas selesai cepat, Tuti pasti pulang cepat juga bu. Gak main dulu, jawab Tuti. Rani yang sedang membungkus ayam menoleh saat itu. Tut, kalau sempat, nanti tolong jemputin Rido ya. Aku takut dagangan belum habis. Iya mbak, nanti kalau aku sudah sampai desa, aku jemput kalau udah nyandak waktunya. Dari dekat pintu dapur, Isti hanya diam, tangannya terus mengupas bawang. Tetapi matanya sempat melihat Rani lebih lama dari biasanya. Butimah lalu berkata dengan nada lunak, Rani itu memang repot, tapi dia kuat. Pagi ke pasar, anak juga tetap terurus. Rani menunduk kecil saat itu. Namanya juga anak bu, mau capek bagaimanapun juga tetap harus dijaga. Ucapan itu sederhana tetapi membuat udara di dapur berubah. Isti menaruh kulit bawang sedikit lebih keras ke baskom. Tidak ada yang menegur, tetapi Tuti melihat perubahan wajah kakak iparnya itu. Isti tetap bekerja seperti biasa, hanya saja ia menjadi lebih pendiam. Di rumah itu perbedaan nasib antara Isti dan Rani tidak pernah benar-benar disebut dengan jelas. Tetapi semua orang merasakannya.
Setelah 7 tahun menikah dengan Agung, Isti belum juga punya anak. Butima tidak selalu memarahinya setiap hari, tetapi kata-katanya sering menusuk. Kadang saat melihat tetangga menggendong cucu, Butima menghela nafas panjang di depan Isti. Kadang ia berkata rumah terasa sepi tanpa tangis bayi. Kadang juga ia menyebut Rido terlalu sering, seolah cucu itu menjadi pusat kebanggaan di dalam rumah sendiri. Is, kamu ini kan udah nikah 7 tahun. Mana? Katanya kamu itu mau kasih ibu cucu. Isti tidak pernah menjawab, ia hanya menahan wajah tetap datar, lalu melanjutkan pekerjaan. Namun Tuti yang hidup serumah bisa melihat bahwa diam dari kakak iparnya itu bukan diam yang tenang. Menjelang sore rumah mereka punya kebiasaan yang sama setiap hari. Butima duduk di kursi kayu dekat ruang depan sambil menghitung uang belanja. Sementara Agung pulang dengan badan kotor dan langsung mencuci kaki di sumur belakang. Rani datang dari pasar dengan bau ayam yang masih menempel di bajunya. Ia lalu berganti pakaian sebelum menemani Rido belajar. Tuti baru masuk rumah saat langit mulai redup. Isti biasanya masih di dapur, mengaduk sayur atau menggoreng lauk. Rutinitas itu membuat hidup mereka tampak teratur, tetapi dari rutinitas itu, Tuti sering merasa ada sesuatu yang tidak pernah selesai di dalam rumahnya itu. Sore hari itu Tuti pulang lebih cepat. Ia melihat Isti sedang melipat pakaian sendirian di ruang tengah. Sementara dari dapur terdengar Butima memuji Rido. Anak itu tertawa saat menunjukkan nilai ulangannya kepada neneknya. Rani pun ikut tersenyum sambil mengusap kepala anaknya. Anak pintar, kamu yang rajin ya. Memang kamu cucu nenek yang paling pintar, kata Butima dengan bangga saat itu. Bu, dia masih kecil. Besok juga bisa malas lagi. Ya kamu jangan gitu dong. Biar kecil pun kan tetap bikin hati senang. Rumah kita jadi ramai. Kalimat itu membuat tangan Isti berhenti saat di atas pakaian yang sedang dilipat. Tidak ada yang merasa ucapan itu salah. Isti bangkit dengan wajah kaku dan masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Apa-apaan sih ibu? Setiap hari selalu dibanding-bandingkan. Padahal kan aku yang masak setiap hari, cuci baju. Bisa-bisanya cuma si Rani yang selalu dipuji. Malam harinya mereka makan bersama seperti biasa. Agung kini lebih banyak diam, Firman belum pulang karena masih di laut. Rani sibuk menyuapi Rido sementara Butimah makan perlahan sambil menanyakan harga ayam di pasar. Isti duduk paling ujung dan hanya menjawab seperlunya saja. Setelah makan selesai, satu persatu masuk ke kamar masing-masing. Dan kini rumah menjadi mulai sepi. Saat Tuti hendak menutup pintu kamarnya, ia melihat Isti berdiri sendirian di ruang tengah yang gelap. Perempuan itu berdiri dia menghadap dapurnya. Mbak, belum tidur? Belum Tut, sebentar lagi. Kini wajah Isti memang tampak biasa, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak keluar lewat kata-kata. Tuti yang berdiri di ambang pintu akhirnya tidak jadi bertanya. Ia masuk ke kamar tetapi bayangan wajah kakak iparnya masih terbawa sampai ia merebahkan badan. Di ruang tengah langkah Isti masih terdengar pelan. Setelah itu, rumah kini benar-benar sunyi. Hanya suara kipas tua dan sekali anjing menggonggong dari kejauhan. Malam di rumah Butimah kembali tenang seperti biasa. Tetapi ketenangan itu terasa tipis, seolah hanya menutup sesuatu yang terus bergerak di dalam hati orang-orang yang tinggal di bawah atap yang sama. Keesokan paginya rumah kembali sibuk. Sejak subuh, Rani sudah keluar di dapur lebih dulu, menyiapkan ayam potong yang akan dibawa ke pasar untuk dijualnya. Butimah duduk di bangku dekat tungku sambil memilih sayur. Sementara Agung, ia yang baru bangun dan mencuci muka di sumur belakang. Tuti masih mengantuk karena semalam tidur tidak nyenyak. Sementara itu, Isti keluar dari kamar paling akhir.
Wajahnya tampak lelah, tetapi ia tetap langsung membantu menyiapkan sarapan seperti biasanya. Tidak ada yang menyinggung soal malam tadi, namun Tuti merasa Isti menjadi lebih diam dari biasanya. Saat Butimah keluar ke depan rumah untuk menyapu halaman, Isti masuk kembali ke kamarnya saat itu. Agung yang sedang memakai baju kerja pun ikut masuk. Dari ruang tengah, Tuti mendengar suara mereka pelan pada awalnya, lalu makin jelas karena nada Isti terdengar menahan kesal. "Mas, sampai kapan begini terus?" "Begini bagaimana sih? Kamu kenapa?" "Ibu itu gak adil sama aku loh mas. Aku capek pura-pura gak didengar. Apapun yang kulakukan, tetap saja Rani yang dipuji. Apa karena kita belum punya anak mas? Apa karena aku belum hamil juga?" Agung terdengar menarik nafas panjang. "Sudahlah Is, ibu emang gitu kan orangnya. Lagian, dari dulu kita pacaran kan emang udah begitu dia." "Justru itu mas selalu bilang begitu, tapi kan yang kena omongannya aku bukan kamu. Padahal aku juga bantu di rumah loh mas. Aku juga bangun pagi, beresin rumah semuanya. Tapi kalau soal Rani, ibu selalu lembut mas. Kalau soal aku, ibu selalu ada salahnya." Tidak ada jawaban beberapa saat, lalu Agung pun berkata, "Sayang, ibu tuh cuma ingin cucu. Kita berdoa saja." Itu lagi. Memangnya aku juga gak ingin punya anak, mas. Aku juga sedih, aku malu. 7 tahun kita nikah, kita belum punya anak loh. Tapi apa? Apa aku harus dihukum tiap hari? Ucap Isti saat itu. Tuti yang mendengar perdebatan dari Isti dan juga suaminya memilih menjauh. Ia tidak ingin dianggap menguping, namun kata-kata Isti menempel di kepalanya sepanjang pagi. Selama ini ia tahu kakak iparnya itu sering sakit hati, tetapi baru kali itu ia mendengar langsung bagaimana dalamnya luka yang disimpan Isti. Sejak hari itu suasana rumah berubah sedikit. Tidak terlihat jelas, tetapi seperti ada jarak yang kini semakin terasa. Isti tetap bekerja seperti biasa, hanya saja ia mulai jarang ikut mengobrol. Kalau Butima memuji Rido, wajahnya akan langsung kaku. Kalaupun Rani bercerita soal anaknya yang pintar, Isti memilih masuk ke dapur atau ke kamarnya. Beberapa hari setelah itu, Isti mulai melakukan sesuatu yang membuat Tuti heran. Ia kini menjadi lebih sering pergi ke warung emas di pasar kecil di dekat terminal Wiyoro. Awalnya Tuti tidak terlalu memikirkan. Ia kira Isti hanya ikut tetangga atau membeli keperluan rumah. Namun suatu sore saat Tuti pulang lebih awal, ia melihat Isti menyimpan sebuah kotak kecil ke dalam lemari pakaiannya. Gerakannya cepat seperti tidak ingin dilihat siapapun. Ketika menyadari Tuti berdiri di pintu, Isti langsung menutup lemari. "Ada apa sih, Ti?" tanya Isti. "Tidak apa-apa, Kak. Tadi aku cuma mau ambil sapu." "Oh, aku kira ada apa." Tuti tidak percaya lagi, ia tahu ada hal yang sengaja disimpannya, tetapi tidak merasa berhak untuk mencampurinya. Singkat cerita, siang hari itu Butima sedang duduk di ruang depan sambil memisahkan beras dari batu kecil. Agung belum pulang kerja, Firman pun masih berada di laut. Sementara Rani baru datang dari pasar dengan wajah lelah dan bau amis yang saat itu masih menempel di bajunya. Rido sedang belajar membaca di lantai, Tauti pun baru selesai mencuci piring saat Kak Isti keluar dari kamar membawa kotak merah kecil di tangannya. Ia berjalan pelan ke hadapan Butima, lalu duduk bersimpuh. "Bu, ada apa?" "Ini Isti mau kasih sesuatu buat ibu." "Apa itu?" "Hah?" jawab Butimah mengangkat wajahnya. Isti membuka kotak itu, di dalamnya ada gelang emas dan cincin dengan model yang cukup mewah untuk ukuran keluarga mereka. Mata Butimah langsung membesar. Rani dan Tuti yang melihat dari dapur pun, mereka juga ikut diam. "Ini buat ibu."
Memang tidak seberapa sih, Bu. Tapi Isti beli pakai uang tabungan sendiri, Bu. Ah, ini emas. Ini emas, Is. Iya, Bu. Emangnya buat apa kamu beli beginian? Ya, Isti cuma pengen kasih hadiah buat ibu. Karena ibu sudah banyak ngurus rumah ini. Isti cuma ingin ibu senang. Ucap Isti menunduk sedikit saat itu kepada ibu mertuanya. Bu Tima terdiam cukup lama lalu wajahnya yang biasanya keras tampak melunak. Ia menatap Isti dengan cara yang jarang sekali terlihat. Kamu ini kenapa repot-repot begitu sih? Tidak apa-apa, Bu. Isti ikhlas. Makasih ya. Ibu minta maaf kalau sering bilang-bilang kamu untuk cepat punya anak. Iya, Bu. Doain ya, Bu. Rani yang sejak tadi berdiri di pintu dapur, ia pun tersenyum kecil. Wah, bagus sekali itu, Mbak. Butima lalu memegang tangan istri saat itu. Rani, nih lihat, kayak kakak ipar kamu. Ibu seneng loh. Dia tuh meskipun agungnya kerjanya biasa, tapi lihat, ibu dibeliin emas. Gak kayak kamu. Uangnya dipakai sendiri, dimakan sendiri. Iya, Bu. Nanti kalau Mas Firman ngizinin, aku beliin deh, Bu. Mendengar ucapan dari ibunya kini membuat seluruh ruang depan hening sesaat. Tuti melihat jelas perubahan wajah istri, mata perempuan itu langsung berkaca-kaca. Seperti ada beban besar yang untuk pertama kalinya sedikit terangkat. Selama ini yang ia tunggu bukan hanya pujian tetapi pengakuan bahwa dirinya juga diterima. Butima bahkan langsung mencoba gelang itu dengan tangan kanannya, lalu tersenyum puas. Wah, bagus banget. Makasih ya, ibu suka banget, Is. Iya, Bu, itu bagus banget. Jawab Tuti yang satu itu lewat di saatnya. Sehingga cerita kini beberapa hari kemudian. Ketika Rani yang sedang menjemur baju menoleh sebentar lalu kembali bekerja. Ia tidak berkata apa-apa, Rani memang bukan tipe yang mudah tersinggung. Setelah kemarin-kemarin ia mendengar ucapan dari Butima dan juga kakak iparnya. Sehari-hari pikirannya habis untuk dagangan dan juga Rido. Kalau pagi ke pasar, sore ia harus memastikan anaknya makan, mandi dan juga belajar. Namun Tuti yang sering membantu Rido bisa melihat bahwa Rani mulai lebih terburu-buru. Mungkin karena sedang banyak pembeli, mungkin juga karena ia tidak ingin terlalu bergantung kepada orang rumah. Beberapa kali ia menitipkan Rido kepada Tuti jika jam pulang sekolah bentrok dengan waktu dagangannya belum selesai. Di, besok kakak minta tolong ya, jemputin Rido. Iya mbak, kalau kelas nggak molor ya, insya Allah nanti aku bisa. Ya udah, kalau kamu nggak sempet, bilang dari pagi aja ya, biar aku cari cara. Iya mbak. Rido yang sedang rebahan di lantai ikut menyahut. Bu, aku mau dijemput sama Tante Tuti saja naik motor. Dok, boleh. Asal kamu pulangnya jangan lari-lari ya. Anak itu mengangguk lalu kembali menggambar di bukunya. Hari-hari setelahnya berjalan seperti biasa, Firman masih sibuk melaut. Agung tetap bekerja di desa, Butimah lebih sering memanggil istri untuk menemaninya mengobrol. Rani kini tetap ke pasar setiap pagi, Tuti tetap kuliah, dan kadang menjemput Rido bila sempat. Rumah itu terlihat lebih tertata, tetapi Tuti justru merasa semua orang sedang menahan sesuatu dengan cara masing-masing. Istri kini lebih sering tersenyum, tetapi senyumnya terasa dijaga. Butima memang tidak lagi menyindir soal cucu lagi, tetapi cara pandangannya kepada Rani perlahan berubah dingin setiap kali menantu keduanya itu datang terlambat dari pasar. Agung tidak banyak bicara, Firman juga tidak tahu bagaimana keadaan di rumahnya. Yang ia tahu ia punya uang mengirimkannya kepada istrinya supaya bisa dibayar untuk kebutuhan rumah dan juga sekolah anaknya.
Singkatnya datanglah hari itu, hari ketika Tuti sejak pagi sudah merasa waktunya sempit. Kampusnya mengadakan kegiatan mendadak sampai sore, ia baru sempat membuka ponsel saat matahari sudah mulai condong. Ada pesan dari kakaknya yang masuk 1 jam sebelumnya. "Ti, kakak masih di pasar. Tolong jemputin Rido ya." Tuti yang baru membaca ia pun langsung membalasnya. "Aduh, maaf kak, aku masih di kampus, belum bisa keluar." Pesan itu hanya centang satu, Rani mungkin masih sibuk melayani pembeli. Tuti mencoba menelpon tetapi tidak tersambung. Ia gelisah sepanjang perjalanan pulang, jalanan sore itu macet oleh truk pasir dan juga motor-motor pekerja. Ketika sampai saat di mulut desa, langit sudah mulai redup, dadanya semakin tidak enak. Ia mempercepat motor sambil berharap Rido sudah dijemput ibunya atau mungkin masih menunggu di sekolah. Memang kebiasaan dari Rido adalah setelah pulang sekolah, ia kadang les dan ia pulang kadang cukup sore. Aduh, semoga Rido masih di sana. Namun saat Tuti baru saja sampai di depan rumahnya, ia melihat halaman kosong, Rani belum pulang. Butima sedang duduk di kursi depan. Begitu melihat Tuti turun dari motor, perempuan tua itu langsung bertanya, "Tut, Ridonya mana? Kamu kok malah pulang sendiri?" "Ah, kan bukannya katanya mau dijemput sama Kak Rani, Bu. Aku kan baru pulang dari kampus." "Loh, kok bisa? Belum loh, belum pulang." Belum sempat Tuti menjawab, dari ujung jalan terdengar suara warga berhenti mendadak. Cit, bedak. Seorang laki-laki tetangga turun dengan nafas terputus-putus dan terburu-buru. Wajahnya pucat seperti habis melihat sesuatu yang buruk. "Bu, Bu Timah, Bu, Rido Bu. Ada apa? Kenapa mas? Rido kenapa cucu saya? Emangnya Rido di mana? Bu, itu Rido Bu. Tadi di jalan depan sekolah. Dia tertabrak mobil." Kalimat itu jatuh begitu saja di halaman rumah, tetapi rasanya seperti menghantam seluruh isi rumah sampai diam. Tuti tidak langsung bisa bergerak, ia hanya menatap wajah tetangganya itu, lalu menoleh kepada Butimah yang seketika berubah. "Apa? Rido?" Dalam 1 detik, rumah yang tadi masih berdiri dengan rutinitas yang biasa, terasa seperti kehilangan suara. Tidak ada yang langsung bergerak. Kalimat dari tetangga itu seperti membuat semua orang beku. Tuti yang paling dulu sadar langsung menoleh ke jalan. Butima memegang tiang teras dengan wajah pucat. Dari arah dapur Risti keluar terburu-buru karena mendengar keributan itu. Beberapa detik kemudian, dari ujung yang terlihat Rani datang sambil berlari kecil dengan nafas terputus-putus. Keranjang dagangannya masih tergantung di tangan, wajahnya penuh keringat dan bingung karena melihat semua orang berdiri kaku. "Kenapa? Kenapa? Ada apa, Ti? Ada apa? Rido udah pulang." Tetangga laki-laki itu menatap Bu Rani dengan ragu. "Ran, anak kamu Ran. Tadi tertabrak mobil di dekat jalan depan sekolah. Sekarang dia udah dibawa ke rumah sakit." "Apa?" Keranjang di tangan Rani langsung jatuh ke tanah. Beberapa saat itu, potong plastik dan sisa dagangan tercecer di halaman. Tetapi ia tidak melihatnya lagi, wajahnya kosong selama sesaat. Seolah sebelum paham apa yang baru saja didengarnya. Lalu tiba-tiba, tubuhnya goyah. "Tidak, Rido, gak mungkin. Tadi aku cuma telat sedikit. Kak, kita ke rumah sakit sekarang, Kak." Rani tidak menjawab, ia sudah terlebih dulu ke jalan. Kini Tuti menyusul sambil mengambil motor. Agung juga keluar dan ikut berangkat dengan tetangga yang tadi datang. Butima tetap di rumah bersama istri, tetapi wajahnya tidak lagi hanya marah. Ada takut yang belum mau ia akui. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Rani duduk di belakang motor tanpa bicara.
Tangannya mencengkeram ujung baju Tuti begitu keras sampai jari-jarinya gemetar. Jalan yang biasanya terasa dekat mendadak seperti panjang sekali. Sesampainya di rumah sakit di kecamatan itu, suasana di depan ruang gawat darurat penuh suara orang berlalu lalang, bau obat dan lampu putih yang membuat wajah siapapun tampak pucat. Seorang perawat menyuruh mereka menunggu karena Rido sedang ditangani. Rani beberapa kali mencoba menerobos masuk, tetapi ditahan. Itu anak saya, Sus. Saya cuma mau lihat sebentar. Bu, ibu tolong tenang dulu ya. Itu kata dokternya nggak boleh, Bu. Masih diperiksa sama dokter. Jawab perawat itu. Dia sendirian di dalam. Saya ibunya. Kalau ibu gaduh, kami malah susah kerja, Bu. Rani akhirnya mundur tetapi tubuhnya tidak bisa diam. Ia mondar-mandir di depan pintu sambil menangis tanpa suara. Tuti berdiri tidak jauh dari situ, ikut gemetar melihat darah kecil yang masih menempel di sandal Rani. Entah darah Rido atau bukan, beberapa menit kemudian, Agung datang dan langsung menghampiri meja administrasi. Tetangga yang mengantar kecelakaan itu juga masih ada di sana untuk memberi keterangan. Dari pembicaraan mereka, Tuti tahu mobil yang menabrak Rido langsung kabur. Tidak ada yang sempat mencatat nomor kendaraannya dengan jelas. Hingga hampir 1 jam lebih, seorang dokter keluar dari ruang gawat darurat. Wajahnya datar seperti orang yang terlalu asing dan sering menyampaikan kabar buruk. Dok, gimana anak saya, Dok? Apakah masih selamat? Eh, siapa di sini yang keluarga inti pasien? Semuanya ini keluarga, Dok. Saya ibunya, jawab Rani dengan cepat. Dokter menarik nafas pelan saat itu. Bu, anak ibu selamat untuk sekarang. Tapi kondisinya sangat kritis. Kata-kata itu membuat lutut Rani seperti hilang tenaga. Ia masih bertahan berdiri tetapi wajahnya sudah basah penuh oleh air mata. Memangnya bagaimana keadaan anak saya, Dok? Bagian kepala anak ibu mengalami benturan keras. Ada kerusakan di otak. Selain itu, kedua kakinya juga patah parah. Kami sudah lakukan penanganan sejak awal. Tapi dia butuh operasi besar dan juga perawatan lanjut, Bu. Rani menatap dokter itu tanpa berkedip. Tapi dia bisa sembuh, Dok. Masih ada harapan, Bu. Tapi risikonya tinggi. Kakinya juga kalau nggak segera bisa diamputasi, Bu. Ya Allah, berapa biayanya, Dok? Dokter tidak langsung menjawab, ia seperti memilih kata yang paling ringan, walau akhirnya tetap terdengar berat. Kalau semua tindakan dilakukan dengan lengkap, biayanya kurang lebih bisa sampai ratusan juta, Bu. Ratusan juta? Itu baru untuk operasi saja, Dok, belum sembuh totalnya. Masalah kesembuhan, kami semua serahkan kepada Tuhan, Bu. Yang penting kami udah kerja dengan maksimal. Itu memang belum termasuk perawatan setelah operasi. Tuti melihat wajah kakak iparnya perlahan berubah dan takut menjadi hancur. Angga itu terlalu jauh dari kehidupan mereka. Sehari-hari Rani hanya berjualan ayam di pasar. Firman melaut dengan penghasilan yang tidak selalu pasti. Sementara rumah mereka sendiri bahkan masih bergantung pada uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Ratusan juta bukan angka yang bisa dikejar dengan meminjam ke tetangga atau menjual motor. Tapi, apa nggak bisa pakai cara lain, Dok? Tanya Agung saat itu kakak ipar dari Rani. Nggak bisa, Pak. Ini udah cara yang paling mendesak. Kalau pasien terlalu lama, kondisinya bisa memburuk. Rani langsung memegang lengan dokternya. Ya udah, Dok. Tolong selamatkan anak saya dulu. Saya cari uangnya, saya akan cari. Gini, Bu. Rumah sakit nggak bisa ngelakuin semuanya.
sebelum keluarga ibunya benar-benar membayar semuanya dulu, Bu. Tapi kami akan lakukan yang bisa kami lakukan malam ini. Ibu gak usah khawatir. Kalau ibu bersedia, nanti kami akan lakukan operasi segera, Bu. Setelah dokter pergi, lorong rumah sakit itu terasa semakin dingin. Rani duduk di kursi besi sambil memegang kepalanya. Ia tidak menjerit, ia hanya menangis dengan suara tertahan. Jenis tangis yang justru membuat orang lain ikut sesak. Tuti duduk di sebelahnya tetapi bingung harus berkata apa. Di depan mereka orang-orang lalu lalang seperti biasa. Ada yang membawa obat, ada juga yang mendorong kursi roda. Ada yang menunggu dengan wajah lelah. Bagi rumah sakit kejadian seperti ini mungkin biasa, namun bagi Rani, hidupnya seperti berhenti di situ. Tidak lama kemudian Butimah dan Isti datang menyusul. Begitu sampai di sana, Butimah langsung mencari wajah Rani. Namun bukan kata yang tenang keluar dari mulutnya. Perempuan tua itu justru meluapkan ketakutannya dengan marah. Mana anakmu? Mana Rido? Selamatkan. Dia masih di dalam, Bu. Aku kan udah bilang sama kamu, anak itu jangan dibiarkan. Kamu kenapa sih bawel? Pikirannya dagang terus. Padahal suami kamu loh di laut. Kamu itu ibunya. Kenapa bisa sampai-sampai dia pulang sendiri? Rani yang sejak tadi diam akhirnya mengangkat wajah. Maafin saya, Bu. Saya salah. Tadi saya masih di pasar, Bu. Saya kira Tuti biasanya udah jemput Rido. Ya tapi kamu yang harusnya bertanggung jawab. Itu kan anak kamu, bukan anak Tuti. Gimana sih? Bu, ucap Tuti yang mencoba menyalah menenangkan suasana dari ibunya dan juga kakak iparnya. Diam dulu kamu. Kalau dari awal kamu bener ya Ran, atur waktu, pasti Rido bakal selamat. Gak kasihan seperti itu. Saya juga gak mau Rido begini, Bu. Tidak mau gimana? Orang kamu aja gak pernah jemput anak kamu. Lihat sekarang, anak kamu di dalam kepalanya pecah. Kamu bilang gak mau. Istri yang berdiri agak jauh dan tidak ikut bicara, wajahnya tegang. Agung akhirnya menarik lengan ibunya pelan. Bu, sabar Bu. Ini rumah sakit. Jangan sekarang. Namun Butima masih gemetar karena marah dan takut bercampur jadi satu. Rido, kamu cepat sembuh. Nenek kangen sama kamu, Rido. Rani tidak menjawab lagi, ia seperti sudah kehilangan tenaga untuk membela diri. Ia sadar itu salahnya. Semua kalimat dari Butima masuk begitu saja ke telinganya dan menambah berat yang sudah hampir menjatuhkannya. Tuti merasa marah tetapi ia juga tahu ibunya sedang kacau, akhirnya semuanya diam. Singkatnya malam semakin larut, Agung mencoba menelpon beberapa kenalan untuk mencari pinjaman, tetapi hasilnya nihil. Tuti membantu di meja administrasi dan mendengar sendiri jumlah uang muka yang bahkan tidak sanggup mereka siapkan malam itu. Firman tetap tidak bisa dihubungi, ponselnya tidak aktif karena kapal tempat ia bekerja masih jauh di tengah laut. Setiap kali nomor itu dicoba, jawaban yang keluar tetap sama. Kini menjelang tengah malam, Butima dan Isti akhirnya pulang lebih dulu karena diminta Agung. Perempuan tua itu masih mengeluh sepanjang jalan keluar, tetapi suaranya sudah lemah. Agung bertahan sebentar lagi lalu ikut pulang untuk mencari jalan lain. Ran, Tut, Mas pulang dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, kamu telepon aja. Iya Mas. Tinggallah kini Rani dan Tuti di lorong itu. Namun beberapa saat kemudian, Tuti dipanggil petugas untuk mengurus salinan berkas dan bertanya soal identitas keluarga. Ia harus bolak-balik ke loket depan. Saat itu, setelah semuanya selesai, ia kembali ke lorong dan melihat Rani duduk sendirian di ujung bangku, dekat jendela yang menghadap pikiran gelap. Dari situ Tuti bisa melihat punggung kakak iparnya yang terlihat kecil saat itu.
Rani duduk membungkuk dengan kedua tangan menggenggam ujung jilbabnya. Baunya naik turun pelan, ia tidak menangis keras lagi. Tangisnya seperti sudah habis, tinggal sesak yang tertahan di dada. Tuti ingin menghampiri tetapi langkahnya berhenti ketika melihat Rani berbisik sendiri. Ya Allah, anakku jangan diambil sekarang. Berikan kesembuhan untuk Ridho. Kalimat itu pelan sekali, nyaris seperti hembusan nafas. Tak lama kemudian saat itu, ketika Rani benar-benar sedang duduk dan memikirkan bagaimana caranya, seorang perawat keluar dan berkata, "Ibu pasien, silakan ibu, kalau mau lihat sebentar boleh, tapi jangan lama-lama ya." Rani langsung bangkit dan masuk, Tuti menunggu di luar. Saat pintu terbuka sebentar, ia sempat melihat tubuh kecil Ridho terbaring di ranjang dengan kepala dibalut dan kaki dipasang penyangga. Anak yang biasanya lincah itu kini diam tanpa suara. Pemandangan itu membuat perut Tuti terasa kosong dan ia menangis senggukan. Singgahnya Rani yang sudah lihat dan keluar beberapa menit kemudian dengan wajah yang jauh lebih pucat. Ia berjalan pelan seperti orang yang sudah tidak tahu lagi mau menuju kemana. Ia duduk sebentar lalu tiba-tiba berdiri lagi. "Mbak, mau kemana mbak?" "Aku mau keluar sebentar. Aku temani ya mbak." "Gak usah Tut, kamu jagain Ridho aja." Nada suara Rani saat itu tidak keras, tetapi terdengar jauh. Tuti mengikutinya sampai depan pintu rumah sakit. Udara malam di luar lebih dingin, bercampur bau tanah dan asap kendaraan parkiran sudah sepi. Lampu halaman hanya menyala sebagian. Rani berdiri di bawah pohon tua dekat gerbang sambil memeluk dirinya sendiri. Ia seperti tidak melihat apapun di depannya. "Aku gak punya apapun. Aku gak punya uang apapun, Tut. Gimana ini? Aku juga gak bisa hubungi Mas Firman. Aku takut dia malah kepikiran dan gak fokus, Tut." "Kita cari jalan ya mbak." Tut ingin menjawab tetapi kata-kata terasa selalu kecil. Di saat itulah dari si gelap dekat tembok parkiran terdengar suara langkah pelan seperti sandal tua menyeret lantai. Bukan langkah yang tergesa, langkah itu justru tenang. Seperti orang yang sudah lama berdiri di sana dan tahu kapan harus mendekat. Tuti menoleh dari bayangan pohon itu. Muncul seorang kakek kurus dengan pakaian lusuh dan sorot mata yang sulit dibaca. Wajahnya tua tidak tampak lemah, ia berhenti beberapa langkah dari Rani, lalu memandang perempuan itu cukup lama. "Kamu ini ibunya yang anaknya tertabrak itu ya?" "Iya pak, aku tahu masalahmu." "Memangnya kakek ini siapa kek?" "Aku datang ke sini untuk memberikan kamu pertolongan. Kalau kamu mau, kamu bisa datang ke rumahku. Ini alamatnya." Kakek itu pun langsung pergi setelah memberikan alamat itu kepada Rani yang saat itu sedang berpikir dengan bagaimana caranya. Tuti yang saat itu duduk di sampingnya benar-benar tidak memahami siapa kakek itu. "Emangnya tadi siapa sih kak? Kok tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi?" "Gak tahu Tutut. Dia bilang dia bisa bantu aku. Tapi dia kok juga tahu ya kalau Ridho habis kecelakaan." "Udahlah, lupain aja mbak. Siapa tahu kan emang itu orang iseng." Kini pada malam itu, Tuti pun meminta izin untuk kembali ke kamar dari ruangan Ridho. "Yaudah, aku jagain Ridho dulu ya mbak." "Iya Tut." Rani yang penasaran, ia membolak-balikan alamat dari nomor itu. Apa jangan-jangan kakek itu memang penolongku ya? "Yaudah, nanti aku coba saja datang ke rumahnya. Siapa tahu
Emang dia penolong. Kini Rani pun benar-benar memikirkan untuk datang ke rumah kakek tua itu. Rani terus memikirkan cara apapun supaya anaknya bisa sembuh. Setelah mendengar dari kalimat dokternya bahwa wajah Rido sudah parah, kini Rani benar-benar berpikir keras bagaimana caranya supaya anaknya itu bisa sembuh. Setelah ia bertemu dengan kakek tadi, ia benar-benar memikirkan apakah benar-benar orang itu adalah orang tepat atau jawaban dari Rani supaya ia bisa mendapatkan keajaiban untuk melakukan semua ini. Kak, saran saya sih, kakak jangan dengar sembarang orang. Bisa aja kakek tadi itu cuma orang yang ya iseng aja, Kak. Kakak jangan percaya saja. Masa ada sih tiba-tiba ya orang menawarkan kalau bisa sembuhin Rido. Kan kata dokter sendiri Rido itu sakitnya udah parah banget, Kak. Otaknya itu udah hancur. Kakinya patah tulang semua. Mbak juga bingung. Kalau Mbak kabarin Mas Firman, dia bisa-bisa nanti malah nggak fokus di kerjanya. Ya udah, Mbak yang sabar aja ya, Mbak. Aku pasti di sini batirin Mbak, ucap Tuti saat itu kepada Rani. Singgahnya pada saat itu, diam-diam, ketika Rani akhirnya memutuskan untuk mencoba mencari alamat yang diberikan oleh kakek itu. Tuti, Mbak mau keluar dulu ya. Kamu tunggu di sini dulu aja. Nanti Mbak pulang sekalian bawa makanan buat kamu. Iya Mbak, hati-hati ya. Jangan lama-lama. Kini setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam dari rumah sakit itu, Rani akhirnya sampai di depan pintu rumah yang menyampilkan alamat yang diberikan oleh kakek tua itu. Tok tok tok. Permisi. Assalamualaikum. Siapa itu? Masuk saja, pintunya tidak dikunci. Ucap kakek itu ketika mendengar ketukan tamu. Oh, kamu. Ada apa ya? Ini kek, kemarin malam kakek kan bilang, katanya kakek itu bisa berikan aku jawaban untuk kesembuhan anakku kek. Saya ingin tahu, soalnya anakku sedang diambang hidup dan mati kek. Itu hal mudah. Kalau kamu mau, pasti semuanya beres. Tapi, maaf, sebelumnya bapak ini siapa ya? Orang-orang manggilku dengan sebutan Mbah Darso. Tapi, apa kakek ini bisa menolong anak saya? Itu hal mudah. Bisa saja. Tapi yang aku kasih bukan pertolongan ringan. Tidak semua orang sanggup menjalaninya. Apa saja kek yang harus saya lakukan supaya anak saya bisa sembuh? Kalau mau anak itu hidup, waktu kalian tidak banyak. Kini pada saat itu, Rani benar-benar kepo dengan persyaratan yang dibilang oleh kakek tua tadi. Jadi, kalau kamu benar-benar serius, saya bisa bantu kamu. Tapi saya nggak punya apa-apa, Mbah. Saya hanya bawa diri saya saja ke sini. Saya nggak punya uang apapun. Mbah mau minta apa dari saya? Tanyanya saat itu. Anakmu bisa aku angkat dari sakitnya. Bukan pelan-pelan tapi cepat. 3 hari pun bisa berubah. Anak kamu bisa sembuh total. Benarkah, Mbah? Kalau aku sudah bilang bisa, ya berarti bisa. Kamu jangan ragukan saya. Tapi saya nggak tahu, Mbah. Jujur saya nggak bisa bayar harus pakai apa. Itu hal gampang. Kamu bisa membayarnya bukan dengan uang. Jawaban itu justru membuat tengkuk Rani terasa dingin.
Ia menatap lelaki tua itu tanpa berkedip. Kalau bukan uang, lalu apa, Mbah? Badarso menyalakan sebatang kemenyan asap putih tipis naik ke udara, membuat ruangan itu terasa semakin sesak. Ia lalu berkata pelan tapi jelas. Kamu harus mau kunikahkan dengan ingonanku. Menikah? Tapi saya sudah punya suami, Mbah. Ini bukan menikah dengan manusia. Kalimat itu membuat seluruh tubuh Rani menegang. Ia mundur satu langkah saat itu. Maksud Mbah, menikah apa, Mbah? Badarso tetap tenang. Ada yang kupelihara. Ada yang bisa kutugaskan menolong anakmu. Tapi dia tidak bergerak tanpa ikatan. Dia harus diberi jalan untuk masuk lewat tubuh orang yang mau menerimanya. Jalan itu adalah pernikahan gaib. Dan kamu kalau siap, anak kamu kujamin pasti sembuh. Rani menatap pintu lalu menatap kembali wajah Badarso. Ia merasa ingin lari, semua yang tadi terdengar ganjil kini berubah menjadi jelas dan lebih menakutkan dari dugaannya. Tapi saya nggak mau yang aneh-aneh, Mbah. Saya cuma mau anak saya selamat. Justru ini jalannya. Kamu sudah tidak punya uang kan? Suamimu gak ada. Keluargamu juga gak bisa menolong. Sekarang kamu hanya punya satu hal, yaitu niat seorang ibu. Kalau niatmu benar, anakmu akan tertolong. Tapi Mbah, Rani menangis lagi, kali ini lebih pelan dan juga lebih berat. Baiklah Mbah, kalau gitu saya setuju. Anak saya harus sembuh. Pasti, saya nggak akan bohong. Tapi syaratnya harus kamu jalani penuh. Sekali masuk, kamu nggak bisa setengah-setengah. Rani menunduk lama, di kepalanya ada suara yang terus menolak. Tetapi wajah anaknya di rumah sakit datang lebih kuat. Ia teringat nafas anaknya yang dibantu alat, kaki kecilnya yang dibalut tebal, dan dokter yang berkata waktunya tidak banyak. Dalam keadaan normal ia pasti akan menolak dan keluar dari rumah itu. Tetapi malam itu akalnya sudah kalah oleh putus asa. Ia tidak sedang memilih yang baik atau buruk, ia hanya melihat satu celah yang terdengar seperti harapan. Kalau saya menolak sekarang, anak saya tetap begitu. Bukannya kamu sudah dengar sendiri kata dokter kan? Terus, kapan saya bisa melakukan semua itu, Mbah? Badarso berdiri pelan lalu membuka kain hitam yang menutupi sebuah nampan kecil. Di atasnya ada bunga layu, segelas air dan cincin hitam kusam. Duduk. Malam ini juga kamu bisa melakukannya. Sekarang? Ya kalau kamu mau cepat sekarang. Baiklah Mbah. Ritual itu dimulai di ruangan belakang yang lebih gelap. Hanya ada satu lampu minyak dan 3 batang lilin kecil. Badarso menyuruh Rani duduk di tikar, rambutnya dilepas, lalu tangan kanannya diletakkan di atas kain hitam. Ia membaca sesuatu dengan suara rendah yang tidak dipahami oleh Rani. Semakin lama bau kemenyan semakin tebal, udara di ruangan itu kini terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang ikut duduk bersama mereka. Beberapa kali Rani ingin berdiri dan pergi, tetapi lututnya terasa lemas. Badarso lalu mengambil cincin hitam itu dan meletakkannya tepat di depan Rani. Mulai malam ini, kamu terikat. Kalau anakmu ingin hidup, kamu terima. Saya terima, Mbah. Ulangi. Saya terima. Badarso memejamkan mata lalu suaranya berubah lebih dalam saat mengucap kalimat-kalimat yang tidak jelas. Rani hanya mendengar sebagian, ada kata pengikat, ada kata janji, dan ada nama yang tidak pernah ia dengar. Saat cincin-cincin itu dipasangkan ke jari Rani, tubuhnya langsung merinding hebat, bukan seperti dingin biasa, melainkan seperti ada hembusan nafas sangat dekat di lehernya padahal tidak ada siapa-siapa. Rani refleks menoleh, tetapi ruangan itu tetap sama, hanya bayangan dinding yang goyah karena nyala lilin. Jangan menoleh. Kalau saya bilang,
ikuti saja. Ada apa, Mbah? Calon suamimu yang baru sudah datang. Kamu diam saja. Kalimat itu membuat dada Rani seperti dipukul dari dalam. Ia memejamkan mata rapat-rapat lalu tanpa tahu dari mana, ia merasa ada sesuatu berdiri di belakangnya. Hawa di ruangan berubah drastis, telinganya mendengar seperti ada suara nafas panjang yang bukan milik Mbak Darso. Rani menangis saat itu diam-diam. Aduh, sakit, Mbah. Rasakan saja, rasakan. Jangan kamu tahan, nikmati saja. Aduh. Sudah, sebentar lagi sudah. Singkatnya setelah Rani melakukan itu, kini semuanya telah selesai. Sudah, pulanglah. 3 hari lagi kamu lihat sendiri. Anak kamu akan sembuh total. Singkat cerita, Rani keluar dari rumah itu dengan limbung. Saat sampai di rumah sakit lagi, waktu itu menjelang subuh, Tuti langsung berdiri menyambutnya. Wajah di kiparnya itu penuh cemas ketika melihat kakaknya baru datang. Mbak, dari mana saja sih, Mbak? Aku takut loh. Rani duduk pelan di bangku lorong, wajahnya pucat dan tangannya dingin. Aku cari jalan, Ran. Jalan apa? Rani menatap pintu ruang perawatan Rido. Sudah, kamu jangan tanya dulu. Tuti ingin bertanya lagi tetapi melihat keadaan Rani, ia memilih diam. Malam itu mereka menunggu sampai pagi dengan tubuh lelah dan pikiran kosong. Hari pertama setelah itu belum ada perubahan besar, Rido masih kritis. Hari kedua, dokter mulai terlihat bingung karena beberapa angkanya semakin membaik. Dan pada hari ketiga keadaan Rido berubah lebih jelas, kesadarannya mulai muncul. Nafasnya lebih stabil, beberapa hasil pemeriksaan yang sebelumnya buruk mendadak bergerak ke arah yang benar. Bu, ini aneh deh, Bu. Secepat ini harusnya nggak mungkin, Bu. Anak ibu, tiba-tiba keadaannya membaik gini. Padahal dari kemarin kan, kita belum melakukan operasi apapun. Rani yang mendengar hanya berdiri diam. Tuti memandang wajah kakak iparnya dengan campuran lega dan juga bingung. Sementara hari itu Butima yang datang siang itu langsung menangis karena mengira doa-doanya terkabul. Hah? Iya si Uma dari kritisnya. Padahal kan belum dioperasi. Iya kak. Padahal aku juga yang di sampingnya Rido gak melihat apa-apa. Tapi 3 hari ini benar-benar keajaiban. Kini singkatnya pada hari itu setelah Rido semakin pulih hari-harinya. Kini ia benar-benar keluar dari keadaan paling kritis. Ia belum pulih sepenuhnya tetapi ancaman yang semula begitu mulai dekat. Semua orang menganggap itu keajaiban, dokter pun tidak punya penjelasan. Butima mulai berkata bahwa Tuhan masih sayang kepada cucunya. Singkatnya setelah mengurus semua biaya rumah sakit, setelah kembali ke rumah, hidup tampak berjalan lagi seperti biasa. Rani kembali pelan-pelan jualan lagi ke pasar. Rido masih dalam perawatan lanjutan di rumah. Tidak ada yang tahu bahwa pada malam-malam tertentu, tepatnya malam Jumat, Rani keluar rumah diam-diam saat semua orang tidur. Ia melangkah pelan-pelan melewati dapur, membuka pintu belakang dan pergi ke rumah dukun untuk melakukan ritual hubungan dengan suami iblisnya. Kini pada saat itu Rani selalu pulang sebelum subuh. Kadang wajahnya pucat, kadang matanya sembab. Kadang ia duduk lama di dapur sendirian. Aku harus sampai kapan ngelakuin ini? Ketika di siang hari orang-orang datang menjenguk sambil membawa buah roti atau sekedar ingin melihat sendiri keadaan Rido. Anak itu memang belum kembali seperti dulu tetapi kondisinya jauh membaik dibanding saat pertama masuk rumah sakit. Ia sudah bisa membuka mata, sudah bisa bicara pelan, dan tidak lagi berada di ambang mati. Yang membuat warga heran adalah semua itu terjadi tanpa operasi besar yang sebelumnya dikatakan dokter sangat penting. Ran, dulu kata dokter bukannya parah sekali ya? Iya bu.
kok bisa pulih cepat gitu? Ya, alhamdulillah Bu. Mungkin ini keajaiban. Tetangga lain menyaut saat itu. Iya ya, ini aneh. Biasanya kan kalau kepala kena begitu dan kaki patah parah, lama banget. Ini kok malah cepet banget ya. Belum ada 1 minggu bisa sembuh gini. Bu Tima yang duduk di dekat pintu langsung berkata, "Ibu-ibu, namanya doa itu, Tuhan masih kasih umur cucuku. Jadi kalian gak usah heran gitu." Singkat cerita pada saat itu, kini orang-orang mulai merasa heran dengan keadaan dari Rido. Namun hari berjalan setelah itu, tekanan di rumah semakin berat untuk Rani. Ia kini tetap berjualan di pasar, tetap mengurus Rido, tetap keluar malam seminggu 1 kali untuk melayani suami iblisnya. Namun di dalam rumah itu Bu Timah mulai lebih sering mengawasi gerak-geriknya. Bukan hanya karena soal Rido yang sembuh mendadak, tapi juga karena perubahan kecil yang ia lihat pada menantu keduanya itu. Rani jadi lebih banyak diam, kadang saat dipanggil, ia seperti tidak langsung dengar. Kadang wajahnya tampak kosong saat duduk sendirian. Kadang ia pulang dari pasar dengan mata merah, seperti kurang tidur. Ran, kamu itu kalau ditanya jawab yang jelas ya. Saya jawab jelas terus, Bu. Emangnya ada apa sih, Bu? Ya jelas bagaimana? Orang kampung itu tanya, kamu cuma bilang gak tahu. Masa ibunya sendiri gak tahu sih? Bu, aku gak tahu, Bu. Mungkin ini semua emang keajaiban dari Tuhan. Yang penting kan Rido sembuh, Bu. Kenapa sih gitu aja masih dipermasalahkan? Mulutmu itu sekarang masih ngomong terus itu. Kamu gimana sih? Banyak bacot ya kamu. Bu, kenapa ibu gini jadi keras sama aku, Bu? Bukannya ibu harusnya seneng ya? Seneng itu kalau kamu beliin ibu emas. Kamu aja semuanya dipakai sendiri. Giliran gini, kemarin aja kamu langsung minta tolong. Sakit kan? Apa-apa sendirian. Rani saat itu hanya diam mendengar ocehan dari ibu mertuanya. Sementara di dekat dapur istri yang sedang mencuci piring, ia ikut menoleh. Perempuan itu sudah tidak selembut beberapa waktu lalu. Sejak Bu Tima kembali dekat dengannya karena hadiah emas dulu, Isti lebih berani ikut bicara tentang Rani. Kadang hanya sekedar mengangguk setuju, kadang menambahkan komentar pendek yang membuat suasana semakin keruh. Memang ada yang berubah dari Mbak Rani. Kalau malam juga, dia sering gak ada di tempatnya. Ucapnya saat itu ketika mereka sedang berdiskusi. Tuti yang mendengar dari ruang tengah mulai merasa tidak enak. Ia tahu sendiri Rani memang sering keluar malam, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Ia juga masih menyimpan ingatan tentang malam di rumah sakit, di mana saat Rani pergi sendiri dan pulang dengan wajah yang bukan hanya lelah, melainkan seperti membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Namun Tuti tidak pernah berani membahasnya kepada kakak iparnya. Ia hanya menegang dan juga rasa curiga itu sendirian dipegangnya. Singkat cerita, keadaan semakin panas ketika suatu sore Bu Tima masuk ke kamarnya dan mendapati kotak emasnya tidak ada di tempat. Bukan hanya itu saja, map plastik berisi sertifikat tanah juga ikut hilang dari lemarinya. Teriakan Bu Tima langsung mengguncang seluruh rumah. Tuti yang baru saja pulang dari kuliah sampai kaget dan menjatuhkan tasnya di ruang depan. Emasku hilang, emasku hilang. Sertifikat juga hilang. Di mana ini? Di mana? Teriak Bu Tima sambil memegang lemari yang terbuka. Ada apa, Bu? Kenapa ibu teriak-teriak ini sih? Semuanya hilang, Gung. Semuanya hilang. Coba ibu cari lagi. Sudah ku cari, Gung. Gak ada semua. Sertifikatnya juga hilang. Ini semua pasti Rani ini. Rani pasti yang mencuri. Iya, Bu. Itu pasti Rani. Dia kan mungkin iri sama aku, Bu.
Karena aku bisa beliin gelang ibu, dia nggak bisa beliin emas. Ran, siapa lagi kalau bukan orang dalam? Kalimat itu jatuh dengan berat, semua langsung saling melihat. Tetapi pandangan Butima berhenti paling lama pada Rani. Tuti merasakannya, Rani juga bisa merasakannya karena wajahnya langsung tegang. Bu, kenapa kalian liatin aku begitu sih? Jangan lihat kayak begitu, Bu. Saya nggak pernah ambil apa-apa, Bu. Rani, di rumah ini siapa yang paling sering keluar masuk kamar? Kamu kan? Tapi Bu, akhir-akhir ini memang banyak yang aneh. Siapa Is? Siapa yang aneh? Itu si Rani. Dia ya, aku lihat-lihat ya Bu. Udah 4 hari terakhir ini. 4 hari. Iya ding, tepatnya pada malam Jumat itu Bu. Dia keluar malam, terus pulangnya menjelang pagi. Dan keesokannya sekarang barang rumah hilang Bu. Mbak, kamu jangan asal ngomong ya Mbak. Aku gak pernah mengambil apapun dari ibu Mbak. Udah Laran, aku gak asal ngomong. Aku cuma bilang kenyataan. Lagian kamu ini kenapa sih pelit banget jadi orang? Suami kamu kerja di laut, kamu jualan. Masa sih beli emas saja kamu masih ragu gitu? Agung kini mencoba menenangkan keadaan. Sudah. Jangan saling tuduh dulu. Kita cari baik-baik dulu. Cari apa lagi sih, Gong? Ibu gak mungkin ya kehilangan emas sendiri. Orang ibu yang simpan kok. Sertifikat juga gak ada loh. Bu, saya sumpah Bu, demi Tuhan saya gak ambil. Demi ridho Bu, saya gak ambil, ucap Rani saat itu sembari maju setapak. Udah, jangan bawa-bawa anakmu. Justru sejak kamu aneh begini, rumah ini tidak pernah tenang. Tuti melihat wajah Rani berubah, bukan hanya sedih atau marah, tetapi seperti ada sesuatu yang ditahan keras-keras di balik matanya. Kalau ibu curiga, periksa saja kamar saya, Bu. Allah, kamar saja. Kalau udah dipindah bagaimana? Mbak Isti, cukup ya Mbak. Aku lagi ngomong sama ibu, bukan sama kamu. Kenapa? Kamu takut? Sudah, diam semua, ucap Agung mengangkat suara untuk menenangkan suasana. Namun keadaan terlanjur panas, Butima masuk ke kamar Rani dengan langkah cepat, disusul oleh Isti dan lemari dibuka. Laci dibongkar, kasur diangkat, tidak ada emas, tidak ada sertifikat, yang ada hanya pakaian, obat ridho, dan beberapa uang kecil hasil jualan. Tetapi anehnya ketiadaan bukti itu tidak membuat Butimah reda. Justru ia semakin yakin bahwa barang itu sudah disembunyikan di tempat lain. Kalau kamu memang pintar sembunyi, kasih tahu kami. Bu, saya nggak pernah bilang saya nggak ambil, Bu. Rezeki saya memang di situ. Saya nggak bisa apa-apa, Bu. Ridho yang sejak tadi duduk di ruang tengah mulai menangis karena takut ketika mendengar suara keras. Kini menjelang malam saat itu, pertengkaran itu belum benar-benar selesai, makan malam pun berlangsung kacau. Tidak ada yang bicara baik-baik, Timah terus mengomel dari kursinya. Rani kini disalahkan terus-menerus oleh ibu mertua dan juga kakak iparnya. Kenapa sih? Sekarang kalian malah menuduhku yang enggak. Apa kalian pikir Ridho itu sembuh dan aku mengambil sertifikat rumah ini, Bu, untuk membayar semuanya? Mana ada sih maling yang mau mengaku? Hah? Gak ada ya Ran, maling yang mau mengaku, ucap Butima saat itu. Ketika saat itu mata dari Rani tiba-tiba tampak mengerikan. Matanya merah menyala, bibirnya merah kemerahan dan giginya tampak tajam dengan kuku-kuku panjangnya. Aku udah sabar ya, Bu. Aku sabar menghadapi kalian semua. Aku sudah bilang aku gak pernah ngambil.
Rani, sadar Rani, sadar. Ini kamu kenapa? Kenapa wajah kamu jadi serem gini, Ran? Kamu jangan berani lawan ibu ya, Ran. Isti yang keluar dari kamar ikut berdiri di dekat dinding. Agung yang baru masuk dari luar juga berhenti di ambang pintu. Semua melihat Rani tapi tidak ada yang benar-benar paham apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang berdiri di tengah rumah mereka malam itu. Kalian puas memfitnahku, ingin menghancurkanku. Di saat aku berjuang demi anakku, kalian malah tidak pernah menolong. Rani, maafin ibu, Ran. Rani. Kamu harus mendapat akibatnya. Ran, sadar Ran, sadar. Kini Rani yang saat itu kerasukan oleh sosok dari suaminya sendiri, suami iblisnya itu. Ia langsung mencekik leher dari Butimah, mengangkatnya lalu membantingnya hingga malam itu berakhir dengan darah di lantai. Kini nafasnya Butimah masih ada tetapi putus-putus dan berat. Di dekat pintu kamar, Isti sudah lebih dulu terkapar dengan tubuh kaku dan wajah membeku dalam ketakutan. Ruang tengah rumah itu berubah seperti tempat yang tidak lagi dikenali oleh Tuti. Tikar bergeser, kursi terbalik, piring pecah, dan lampu yang redup membuat semua terlihat semakin mengerikan. Tolong, tolong. Suara Butimah pelan keluar dari lantai. Tuti yang sejak tadi memeluk dinding akhirnya sadar lalu berlari ke arah ibunya. Namun baru 2 langkah Rani menoleh cepat. Gerakannya tidak wajar, terlalu cepat untuk tubuh yang sejak tadi tampak limbung. Jangan dekat. Kalimat itu membuat kaki Tuti terasa seperti ditancap di lantai. Ia menatap kakak iparnya dengan air mata jatuh begitu saja. Kak Rani, ini aku Tuti, Kak. Kakak sadar, Kak. Tolong sadar. Dia nggak ada. Dia udah jadi milikku. Kak, istighfar, Kak. Jangan begini, Kak. Di lantai itu Butimah mencoba bergerak sambil menahan sakit. Tubuh tua itu jelas sudah tidak kuat, namun rasa marah dan takut masih bercampur di wajahnya. Ia menatap Rani dengan nafas tersengal. Ampuni kami, Ran. Kamu itu perempuan pembawa sial. Belum selesai kata-kata itu keluar, Rani melangkah maju. Tuti menjerit, ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tangan Rani mencengkram leher Butimah, lalu mengangkat tubuh perempuan tua itu sedikit dari lantai. Kekuatan itu tidak masuk akal. Butimah meronta tetapi tidak ada gunanya. Wajahnya semakin pucat. Beberapa detik kemudian tubuhnya terkulai. Rani melemparkannya begitu saja ke lantai. Bunyi benturan itu membuat Tuti menutup mulutnya sendiri agar tidak ikut berteriak terlalu keras. Ia tahu saat itu bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Kini ruang tengah mendadak terasa sangat sepi. Hanya ada suara nafas Rani yang berat dan suara tangis kecil Rido dari kamar belakang. Tuti berdiri dengan lutut lemas di depan matanya. Ibu dan kakak iparnya sudah mati dalam waktu yang terasa seperti satu tarikan. Sementara Agung yang saat itu tergesa-gesa, ia masuk kembali dari belakang rumah. Mungkin ia tadi lari karena mendengar suara gaduh, namun ketika sampai di ambang pintu ruang tengah, langkahnya langsung terhenti. Ia melihat Isti, melihat Butimah, lalu melihat Rani yang berdiri dengan wajah mengerikan. Rani, kamu ngapain, Ran? Rani pelan-pelan menoleh. Mulutnya yang penuh noda merah terlihat bergerak sedikit seperti hendak tersenyum. Tetapi itu bukan senyum manusia yang waras. Agung mundur setapak, ia bukan lelaki pemberani. Seumur hidup ia lebih sering diam menghadapi masalah, namun malam itu tidak ada tempat untuk diam. Di depannya orang-orang yang selama ini tinggal serumah dengannya sudah terkapar, dan perempuan yang selama ini ia kenal sebagai adik iparnya tidak lagi tampak seperti dirinya sendiri. Rani, sadar Rani, sadar. Ini aku, Mas, kamu, kakak kamu. Mas, jangan deket, Mas. Jangan deket-deket Mbak Rani, ucap Tuti langsung menangis.
Tapi Agung sudah terlanjur maju, entah karena marah, entah karena panik. Ia meraih lengan Rani, mungkin ingin menahan, mungkin ingin mengguncang tubuh itu supaya sadar. Namun yang justru malah sebaliknya. Rani membalikkan tubuh dengan keras, selalu menghantam Agung ke lemari kayu di dekat dinding. Benturannya sangat keras sampai pintu lemari terbuka sendiri. Agung jatuh sambil mengerang, mencoba bangun, tetapi Rani sudah kembali mendekat. Tuti berlari ke kamar belakang untuk menutup telinga Rido yang saat itu menangis histeris. Dari situ, ia masih bisa mendengar suara benda jatuh, suara tubuh terbentur, lalu suara berat yang mendadak berhenti. Saat Tuti memberanikan diri menoleh kembali ke ruang tengah, Agung sudah terbaring diam dengan mata terbuka. Ya Allah, innalillahi, ya Allah, tolong aku. Ini kenapa seperti ini? Malam itu Rido hanya dipelukan Tuti saja. Rumah Butimah benar-benar berubah jadi tempat yang tidak bisa lagi disebut rumah. Tuti mengurung diri bersama Rido di kamar belakang sampai menjelang subuh. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk sambil memeluk anak kecil itu. Di luar kamar, sesekali terdengar langkah pelan, kadang di ruang tengah, kadang di dapur. Baru saat langit mulai memucat dan suara ayam jantan terdengar dari kejauhan, tanda bahwa hari sudah pagi. Kini, Tuti baru benar-benar berani keluar. Ketika ia melihat keadaan rumah saat itu, beberapa hari kemudian Firman pulang dari laut. Ia turun dari mobil bak terbuka milik rekannya dengan wajah lelah dan kulit yang makin gelap karena matahari. Ia belum tahu apa yang menunggu di rumahnya. Kabar yang sampai kepadanya di pelabuhan hanya samar-samar. Ada masalah di rumah dan ia harus pulang. Saat Firman masuk ke halaman, Ini ada apa, Tut? Kenapa seperti ini? Mana ibu? Mana Agung? Mana Isti? Mas, mereka semua udah gak ada, Mas. Apa? Gak ada kemana? Mas dengar dulu, Mas. Rani di mana? Rido di mana? Tuti menunjuk ke kamar belakang. Rido tertidur setelah semalaman demam. Rani berada di kamar sebelah, diikat seadanya oleh beberapa warga laki-laki yang tadi pagi membantu. Rani memang menggila saat malam hari ketika dirasuki oleh arwah dari suami iblisnya. Ketika siang hari ia benar-benar menjadi Rani yang dulu. Mas, jangan langsung masuk, Mas. Dengar aku dulu, Mas. Apalagi yang harus ku dengar? Rumah hancur begini, keluarga kau mati. Dan kamu minta aku tenang. Tuti lihat sendiri malam itu, Mas. Itu bukan Mbak Rani sepenuhnya, Mas. Dia seperti dirasuki. Dia kerasukan. Sungguh, Mas. Tut, dari dulu aku sudah bilang, Rani itu banyak rahasia. Dia keluar malam, pulang malam sebelum subuh. Mulutnya makin susah dibaca. Sekarang keluargaku mati dan kamu masih bela dia. Mas, itu semua bukan salah dia, Mas. Ibu, Mas Agung dan Mbak Isti mereka semua menuduh bahkan mencaci maki, Mas. Sebelum kejadian itu, Mbak Rani hanya diam saja, Mas. Namun pada saat itu, Firman yang sudah bodoh amat, ia menerobos masuk ke kamar tempat Rani diikat. Tuti mengejar di belakang dengan dada sesak di dalam kamar. Rani duduk di lantai bersandar ke dinding. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, tetapi mulutnya masih menyisakan noda merah yang membuat Firman langsung membungkuk sebentar. Itu adalah noda darah. Kamu bunuh mereka semua, Rani. Rani perlahan mengangkat kepalanya. Mata itu lagi kosong tetapi dalam. Firman, kau pulang juga akhirnya. Jangan panggil namaku. Aku kerja mati-matian di laut. Dan saat pulang yang kutemukan malah begini. Ibu mati, Mas Agung mati, Mbak Isti mati. Kamu gimana, Ran? Mas, jangan keras-keras, Mas. Kasihan Mbak Rani, Mas. Ucap Tuti saat itu menangis di ambang pintu.
Ketika saat itu memasuki waktu maghrib, kini Rani benar-benar berubah. Aku kerja mati-matian. Kamu di rumah, bukannya jaga anak malah jadi pembunuh. Ketika tepat setelah azan maghrib berkumandang, tali di tangan Rani putus bukan terlepas pelan, tetapi putus seperti ditarik kekuatan besar. Tuti langsung menjerit saat itu. Bawa kabur anak itu. Ucap Rani kepada Tuti untuk segera membawa Rido jauh-jauh dari rumah itu. Malam hari itu, Firman benar-benar dibuat tak berdaya oleh Rani. Kamu pulang-pulang malah membela mereka, Mas. Kamu gak tahu rasanya jadi aku, disakiti oleh keluargamu sendiri. Ia menghantamkan Firman ke dinding sekali lagi, lalu mengambil golok dan menggorok lehernya. Tuti menutup mulutnya sendiri sambil mundur ke belakang. Dalam beberapa detik suara perlawanan Firman berubah jadi erangan lemah. Tuti tidak sanggup lagi melihat lebih lama. Ia pun berlari keluar rumah sambil berteriak memanggil warga. Beberapa laki-laki desa datang tetapi tidak ada yang berani masuk. Mereka semua ketakutan melihat kejadian mengerikan itu. Hingga seorang lalu menyarankan memanggil Kiai Hamdan. Ketika saat itu, Kiai datang masuk ke ruang tengah dengan membaca ayat-ayat pelan. Namun Tuti berdiri di belakang warga dengan tersenyum samar. Mau apa kamu? Aku gak mempan dibacakan doa-doa itu. Namun Kiai Hamdan terus membaca. Beberapa detik pertama tubuh Rani bergetar. Tuti sempat berharap. Namun tiba-tiba perempuan itu menjerit keras sampai kaca jendela bergetar. Ternyata di dalam jiwa dari Rani, Rani benar-benar melawan sosok suami iblisnya. Ia sudah tidak kuat membunuh lagi dan menyakiti orang-orang terdekatnya. Ia takut ia bisa membunuh Tuti dan juga Rido. Hingga pada saat yang itu, kini Rani benar-benar keluar dari tubuh itu. Kamu keluar dari tubuh itu. Biarkan wanita ini sembuh. Kamu jangan ikut campur. Dia sudah menjadi istriku. Kalau kamu gak mau pergi, kubunuh kamu. Kiai Hamdan saat itu mengeluarkan senjata terakhirnya. Dengan doa-doa yang dipanjatkan akhirnya saat itu, Rani bisa selamat. Namun ternyata satu-satunya cara supaya makhluk itu bisa berhenti mengganggu keluarga Rani yang tersisa kini hanya Tuti dan juga Rido. Rani memutuskan untuk mengakhiri hidupnya tepat 2 hari setelah disembuhkan oleh Kiai Hamdan. Pada malam terakhir itu, rumah Butima akhirnya benar-benar sunyi. Setelah semua kekacauan yang terjadi, warga desa berjaga dari jauh karena tidak ada lagi yang berani masuk terlalu dekat. Menjelang dini hari ketika suara ayam mulai terdengar dari ujung kampung, Tuti yang sejak tadi pagi duduk gemetar di rumah tetangga mendengar kabar bahwa Rani tidak lagi terlihat di dalam rumah. Beberapa warga laki-laki lalu memberanikan diri masuk untuk mencari. Mereka menyisir dapur, ruang tengah, dan kamar yang gelap satu persatu. Sampai akhirnya, di bagian belakang rumah dekat gudang sempit, mereka menemukan Rani sudah mati tergantung dengan wajah pucat dan juga tubuh dingin. Rambutnya menjuntai berantakan dan suasana tempat itu terasa berat sekali. Di sisi lain di rumah Mbak Darso, ia murka besar. Ia marah karena kematian Rani bukan menjadi tumbal seperti ikatan yang diinginkannya, melainkan bunuh diri yang memutus jalan gelap itu dengan caranya sendiri. Amarah dukun itu membuat warga makin yakin bahwa semua malapetaka ini memang berawal dari perjanjian hitam yang dijalani Rani demi anaknya. Kini pagi harinya warga desa Karanguyoro memutuskan untuk memakamkan Rani, berdampingan di samping keluarga yang telah lebih dulu mati. Mereka tidak ingin membiarkan jasad orang ini menjadi gentayangan. Jadi dilakukan kubur yang baik. Setelah semuanya selesai, kini rumah itu tinggal menyisakan Tuti dan Rido. Anak kecil itu selamat, tetapi setelah ibunya meninggal dunia, Rido tiba-tiba menjadi lumpuh lagi. Dan sejak saat itu hanya Tuti yang menjaganya.
Tuti kehilangan ibu, dua kakak ipar dan rumah yang dulu dikenal sebagai tempat pulang. Kini setiap sore rumah itu terasa jauh lebih sepi dari sebelumnya. Hanya ada dua, ia dan juga Rido, serta kursi roda Rido dan nafas Tuti yang berharap kenangan buruk yang itu bisa menjadi pelajaran untuk orang-orang. Cerita pun tamat. Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah bagaimana cerita ini, siapa yang benar dan siapa yang salah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi